Hai, selamat pagi. Saya Kristi Damayanti. Pasti sudah tahu semua saya lumpuh tubuh kanan gara-gara stroke berat di Amerika pada tahun 2010 dan saya lumpuh tubuh sebelah kanan. Oke, itu sudah biasa, sudah pada yang banyak yang tahu. Tapi kali ini, pagi ini saya ingin memperkenalkan buku baru saya, melaunching buku baru saya berhubungan dengan hari ini, Hari Disabilitas Internasional 2021. Jadi seluruh dunia memperingati hari ini sebagai Hari Disabilitas, di mana kaum disabilitas pun tetap harus punya kesempatan untuk bisa hidup dengan nyaman. Karena ketika kita masih hidup dengan keadaan apapun termasuk cacat, Tuhan bukan karena Tuhan tidak sayang pada kita, tapi Tuhan punya rencana kepada kita. Kenapa, untuk apa, kita nggak pernah tahu, tapi kita tetap berusaha dengan doa dan biarkan Tuhan bekerja. Oke, ada dua buku tentang disabilitas yang akan saya perkenalkan di hari ini, Hari Disabilitas Internasional. Buku pertama adalah judulnya We Are the Same Right, Subsudun Menuju Kota Ramah Disabilitas, Kesetaraan dan Pemenuhan Fasilitas Publik dalam Ruang Inklusi dan Non-Diskriminasi. Tuh, saya bicara aja susah, membaca aja susah, masih susah walaupun saya sudah 11 tahun sebagai pasca stroke. Tetapi ya, saya tetap berusaha dengan cara melafalkan, membaca terus menerus, walaupun kata-kata saya mungkin tidak enak didengar karena pelo, memang gue pikirin gitu kan. Oke, ini buku pertama saya, We Are the Same Right, bahwa semua disabilitas seluruh dunia adalah punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, apalagi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat kita cacat, tapi bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik untuk memuliakan namanya. Buku ini bercerita tentang, karena saya arsitek, saya lebih menyoroti tentang fasilitas perkotaan, di mana kita sebagai disabilitas memang tidak nyaman dan tidak gampang untuk keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman kita adalah rumah. Rumah itu adalah zona nyaman kita. Tetapi ketika keluar dari rumah untuk bekerja, untuk membeli sesuatu, untuk jalan-jalan, untuk apapun, itu pasti tidak nyaman, apalagi di kota yang belum ramah disabilitas. Dan saya sebagai arsitek, saya menyoroti itu dan saya banyak menulis tentang itu. Salah satunya di buku ini. Bukan hanya menyoroti bagaimana caranya kita meminta pemerintah atau siapapun untuk berjuang untuk memenuhi kebutuhan fasilitas di ruang publik, tetapi bagaimana saya melihat perkotaan di dunia itu apakah sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi gini, misalnya dalam satu bangunan ada formulir bertanya, apakah ada rem? Ada. Apakah ada toilet disabilitas? Ada. Apakah ada lift? Ada. Semua ada. Tetapi apakah kita nyaman sebagai disabilitas untuk penggunaannya? Karena kenyataannya ketika saya checklist di beberapa bangunan baru yang katanya ramah disabilitas, saya tidak nyaman untuk memakainya. Bahkan saya harus keluar dari kursi roda untuk memakai tempat itu. Contoh. Di banyak mall, lift saya mau naik turun itu kan ada tombol pencetan ya, naik atau turun. Biasanya di depannya atau di bawahnya itu sudah dikasih tempat sampah. Karena saya pakai kursi roda, saya tabrak biasanya untuk memencet, karena tempat sampahnya itu membuat tangan saya tidak mampu untuk memencet. Kalau nggak ditabrak, saya tendang. Dan di mall-mall yang saya sering datengin, mereka tahu, oh Kristi, nanti dibalikin lagi. Padahal saya sudah bilang pada mereka, tolong jangan taruh ke tempat sampah di situ, karena saya nggak bisa pakai. Bukan untuk saya saja loh,
untuk orang tua, untuk anak-anak itu mereka harus memegang tempat sampah. Kenapa tempat sampahnya tidak taruh di kanan atau kiri lift? Itu kan. Nah, itu salah satu contoh yang sederhana bahwa ada lift tapi saya tidak nyaman untuk memakainya. Bayangkan kalau saya benar-benar tidak bisa berdiri atau tidak pakai kursi roda. Akhirnya kita harus menunggu kepada siapapun yang datang untuk minta dipencetin, benar nggak? Nah, contoh lagi di toilet disabilitas di mall, ada toilet disabilitas, ukurannya benar-benar pas dengan kursi roda, tetapi untuk berputar pun nggak bisa, dan biasanya pintunya didorong ke dalam. Artinya gimana caranya ada kursi roda, orang pintunya didorong ke dalam, sama aja bohong kan? Tempatnya ada, tapi kalau kita masuk ke toilet disabilitas, terus kursi rodanya masuk, ya pintunya nggak bisa ditutup, benar nggak? Nah, oke, misalnya pintunya ditarik ke luar, nggak masalah, oke, tetapi karena terlalu pas untuk berputar saja nggak bisa, kursi rodanya kan butuh manuver. Kalau kursi roda saya pakai listrik itu pivot satu titik, masalah nggak masalah, tetapi kursi roda biasa punya manuver. Contohnya juga, contoh kedua lagi yang lain, wastafel. Kalau saya duduk di kursi roda dan saya bisa berdiri, saya berdiri. Kenapa? Karena cerminnya itu di atas ubun-ubun saya. Saya bisa hanya melihat ubun-ubun saya karena cerminnya tidak sampai bawah. Saya harus berdiri untuk ngaca. Bayangkan yang tidak bisa berdiri. Kerannya terlalu jauh. Banyak sekali hal-hal yang sangat orang tidak mengerti. Jadi saya bilang sama beberapa teman yang punya konsultan arsitektur, tolong di kantor punya kursi roda. Untuk apa? Untuk contoh. Kalau kalian mendesain, duduk di kursi roda. Gimana urutannya, gimana ukuran-ukurannya. Tapi duduk di kursi roda. Jangan mendesain dengan secara arsitektur sehat, dengan tubuh yang standar, ya kan? Ya kan, misalnya di Newford untuk buku-buku arsitektur itu juga standar untuk normal, bukan disabilitas. Itu. Tapi juga di Newford juga kan lama ya, desain lama. Kalau yang baru kalau bisa memakai dengan kursi roda supaya kita bisa mengukur sendiri dengan kursi roda, dengan keadaan kita yang duduk di kursi roda. Oke, ini beberapa yang saya tuliskan di sini. Bukunya kira-kira 450 halaman. Judulnya We Are the Same Right, bahwa kita disabilitas adalah orang-orang yang punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dan juga di hadapan Tuhan. Buku pertama. Oke. Buku kedua yang akan saya launching adalah Aku dan Kursi Roda Ajaibku di Sepanjang Jalur Protokol Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Ini buku saya kedua yang akan saya launching. Ini adalah pengamatan untuk kota ramah disabilitas untuk Jakarta. Ketika beberapa bulan lalu saya diajak dan ditemani oleh teman saya, Mas Ivan, saya bertemu di Hotel Le Méridien. Saya jalan pakai kursi roda sampai depan kedutaan Jerman di Tamrin, terus naik MRT sampai ke Senayan depan Gelora, terus saya jalan lagi sampai Le Méridien seharian. Ya. Saya memang sengaja mengamati apakah benar yang dikatakan kepada pemerintah atau masyarakat bahwa jalur protokol itu sudah ramah disabilitas. Oke, saya bisa mengatakan ini karena saya menjalankan sendiri dengan kursi roda saya. Oke,
saya pakai kursi roda, oke, pedestriannya lebar, luas, cantik, rata, nyaman. Oke. Ini kita hanya bicara dulu dengan kursi roda ya, belum dengan jalur kuningnya kan, bagi teman-teman netra ya. Oke, tapi ada beberapa titik itu pedestriannya mengecil, di mana saya agak susah karena ada yang belum diperbaiki permukaan pedestriannya. Oke. Itu terus sampai depan kedutaan Jerman. Saya masuk ke naik MRT. Tapi sebelumnya saya juga sempat naik ke JPO, jalur jembatan penyeberangan ya. Oke, sudah nyaman dengan checker plate besi. Tetapi ketika mau masuk ke jalur busway itu gak nyaman. Kenapa? Kursi roda akan ada banyak tonjolan, dan untuk saya bisa, tapi kalau kursi roda tidak bisa berjalan sama sekali itu susah. Apalagi saya bicara dari atas, kelihatan bahwa jalur antara terminalnya dengan bus Transjakartanya ada jeda kira-kira 20 cm, di mana tidak ada orang yang bisa membantu untuk pengguna kursi roda. Saya lihat dari atas di beberapa titik jalur ke Transjakarta. Oke, terus ketika turun ke bawah MRT, sepanjang pedestrian itu memang ada jalur kuning. Tetapi yang saya heran adalah kenapa jalur kuningnya ditaruh di tengah? Karena di banyak negara justru dengan bangganya jalur kuning itu berada di tengah-tengah pedestrian, karena tunanetra itu pakai kalau di tengah tuh nyaman banget, aman, karena jauh dari jalan dan jauh dari pagar. Tapi kenyataannya di sepanjang jalur protokol itu jalur kuningnya banyak berada di pinggir dekat pagar bangunan. Ya nggak masalah juga sih, tetapi ketika saya mencoba berdiri dengan pakai tongkat, seperti pakai tongkat, itu ada beberapa titik tuh sebagai tunanetra akan nggak nyaman karena terlalu mepet dengan pagar. Ada juga, tapi bukan di jalur protokol ya. Ada juga terlalu mepet dengan jalan, sehingga dia bisa jatuh dari pedestrian ke jalan. Tuh, jadi sebaiknya sih di tengah-tengah saja. Kenapa? Kan jelek warnanya kuning. Bukan masalah warna, bukan masalah jelek atau tidak. Ini udah fungsi fasilitas di ruang publik untuk disabilitas. Nah, terus begitu turun ke bawah ke stasiun MRT, jalur kuningnya menjadi abu-abu. Buat saya nggak masalah juga, karena tunanetra itu kan tidak melihat. Itu adalah cuma jalur itu ada tanda-tandanya di mana pakai tongkat kita bisa mengikuti. Tapi konsep jalur kuning ini adalah untuk low vision, di mana banyak tunanetra sebenarnya bukan tunanetra sama sekali nggak bisa melihat, tetapi melihat cahaya dengan warna kuning itu membuat memasukkan cahaya di mata, sehingga bisa melihat, tanda kutip, mengikuti dengan jalur itu. Jadi kalau warnanya abu-abu, kalau yang benar-benar buta nggak masalah. Tapi kalau yang low vision, mereka bingung, ya memang tetap bisa pakai tongkat. Ya, saya nggak tahu kenyataannya bagaimana, peraturan yang secara pakem internasional saya nggak tahu, tapi konsep yang saya tahu dan saya yakini adalah jalur kuning adalah untuk lebih kepada low vision, tunanetra yang masih bisa melihat, dan itu sangat membantu buat mereka. Terus ketika begitu keluar dari jalur protokol ke sedikit ke kanan atau ke kiri, waktu saya mau makan di dekat bank BBD itu ya ampun, sudah beda banget dengan pedestrian di jalur protokol. Udah kecil, sempit,
terus jalannya tidak rata, tidak diperbaiki. Juga ketika keluar masuk ke hotel Meridian, kalau tidak ada langsung ke jalur pedestrian utama, sama. Saya pikir kenapa sih pemerintah paling tidak daerah-daerah yang masih dekat itu ya diperbaiki. Karena masalahnya ada justru disabilitas itu hidupnya bukan di jalur protokol. Disabilitas itu hidupnya berada di perkotaan, justru yang di pinggiran. Benar nggak? Bagi teman-teman disabilitas yang mampu punya rumah di Jakarta, seperti saya orang mampu, tapi saya tinggal di rumah orang tua saya di Tebet. Saya nyaman di rumah, tapi ketika saya mau iseng, mau beli satu barang di minimarket di belakang rumah saya nggak bisa. Bayangkan yang mereka yang tinggal di perkampungan perkotaan, fasilitas disabilitas di ruang publik bagaimana? Itu yang saya perjuangkan untuk disabilitas Indonesia, terutama di Jakarta. Gitu, ini buku kedua saya, Aku dan Kursi Roda Ajaibku di sepanjang jalur protokol dan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tamrin. Jadi ada dua buku baru yang saya launching hari ini tentang disabilitas di hari ini, Hari Disabilitas Internasional tahun 2021. Semoga buku ini menjadi inspirasi bagi pemerintah, terutama bahwa kita membutuhkan fasilitas di ruang publik bukan karena kita manja, tapi kita memang butuh itu untuk melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak kita adalah punya fasilitas di ruang publik. Kewajiban kita adalah untuk melakukan yang terbaik untuk negara. Ya, dan hak bagi kewajiban bagi teman-teman non disabilitas adalah membantu kami untuk memberikan fasilitas yang bisa kami gunakan di ruang publik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang banyak tentang launching kedua buku ini. Yang pertama, We Are the Same Right, menuju kota ramah disabilitas, kesetaraan dan kepemenuhan fasilitas publik dalam ruang inklusi dan non-diskriminasi. Dan buku yang kedua, Aku dengan Kursi Roda Ajaibku di sepanjang jalur protokol di Jalan Sudirman Tamrin. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Tuhan memberkati. Salam. Ya, inilah buku yang saya baru launching. 2 buku tentang disabilitas di hari ini, Hari Disabilitas Internasional tahun 2021, tanggal 3 Desember. Buku pertama, We Are the Same Right, menuju kota ramah disabilitas, kesetaraan dan pemenuhan fasilitas publik dalam ruang inklusi dan non-diskriminasi. Kedua adalah Aku dan Kursi Roda Ajaibku di sepanjang jalur protokol Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. 2 buku ini adalah karya saya, perjuangan saya untuk disabilitas Indonesia. Diharapkan buku ini menjadi wawasan apalagi untuk pemerintah bahwa kebutuhan kita sebagai disabilitas memang rumit, tetapi kita punya hak dan kewajiban yang sama, di mana kita bisa melakukan apa yang terbaik untuk Indonesia, tetapi kita membutuhkan fasilitas supaya kami bisa melakukan yang terbaik untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga buku ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita sebagai manusia, sebagai disabilitas, janganlah manja, jangan menunggu pemerintah, menunggu kepada siapapun, tetapi kita berusaha untuk sendiri untuk bisa melakukan yang terbaik untuk minimal untuk kita semua dan untuk memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih, Tuhan berkati.